Sering sekali di dalam komunikasi kita mengalami yang namanya miskomunikasi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sering sekali miskomunikasi di dalam berbicara terhadap orang lain, bahkan mungkin saat kita mendengar orang lain berbicara kita miss. Apa sih maksudnya? Kita harus tahu bagaimana membuka diri kita di dalam berkomunikasi. Kita harus sadar hambatan yang ada dalam diri kita ini apa. Terkadang mungkin kita berbicara terlalu cepat, atau mungkin artikulasi kita ketika berbicara tidak jelas. Jadi ketika kita menyadari kalau kita mau berubah, maka kita harus membuka diri kita di dalam komunikasi. Termasuk dalam membuka diri, kita juga harus rela. Kita harus terima untuk dapat menerima umpan balik dari orang lain, menerima masukan, menerima respon. Kita bertemu kembali Bapak Ibu semuanya, salam transformasi. Kita bertemu saat ini di channel Buyung Kosaputra, channel yang memberikan edukasi agar kita semua semakin lebih pintar, lebih pandai, dan lebih cerdas. Channel yang juga menampilkan tutorial-tutorial mengenai program-program, bahkan juga beberapa pembelajaran-pembelajaran yang ada. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar setiap video-video pembelajaran, modul-modul pembelajaran, bahkan tutorial-tutorial yang diupload di channel Buyung Kosaputra, maka Bapak Ibu Saudara bisa langsung menerima notifikasinya. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai komunikasi. Setiap kita pasti tahu caranya berkomunikasi. Di part sebelumnya, saya telah membahas mengenai komunikasi, bahwa setiap kita harus dapat mengenali diri sendiri, bagaimana cara komunikasi kita. Karena ada 4 komunikasi di pembahasan sebelumnya secara umum yang harus kita ketahui, kita masuk ke komunikasi yang mana. Setelah Bapak Ibu Saudara mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh diri Bapak Ibu sendiri, lebih kemana, apakah secara verbal, apakah secara non-verbal, tertulis atau visual. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mengembangkan diri kita supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi, maka kita harus dapat membuka diri kita di dalam komunikasi. Kenapa penting kita membuka diri di dalam berkomunikasi? Sering sekali di dalam komunikasi kita mengalami yang namanya miskomunikasi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sering sekali miskomunikasi di dalam berbicara terhadap orang lain, bahkan mungkin saat kita mendengar orang lain berbicara kita miss. Apa sih maksudnya? Bahkan ketika kita membaca sebuah tulisan, kita juga tidak bisa menangkap dengan jelas, dengan clear, apa maksud dari pesan tersebut. Apalagi kalau dengan menggunakan bahasa isyarat, dengan menggunakan gambar-gambar, sering sekali pemahaman setiap kita itu berbeda. Di dalam berkomunikasi, terkadang kita juga tidak menyadari kalau kita melakukan kesalahan di dalam berkomunikasi. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa berkembang komunikasi kita. Kita tidak bisa meningkatkan cara berkomunikasi kita dengan baik. Maka untuk kita dapat mengenali bagaimana supaya kita bisa berkembang, bisa berubah menjadi lebih baik, kita harus tahu bagaimana membuka diri kita di dalam berkomunikasi. Untuk dapat mengetahui siapa kita lebih jelas lagi, bukan hanya dari perspektif kita sendiri, tetapi juga harus dari pihak orang lain.
ketika kita masuk di dalam membuka diri, berarti kita di sini membutuhkan adanya respon, adanya feedback. Kelancaran di dalam berkomunikasi selain juga ditentukan dari pemahaman akan proses komunikasi, dan kita juga harus mengetahui beberapa hambatan-hambatan yang ada, hambatan-hambatan yang juga ditentukan akan ketersediaan atau kesediaan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar hambatan yang ada dalam diri kita ini apa. Terkadang mungkin kita berbicara terlalu cepat, atau mungkin artikulasi kita ketika berbicara tidak jelas, sehingga orang lain tidak bisa menangkap dengan clear, dengan jelas apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Atau juga terkadang kita punya kendala di dalam diri kita tidak memiliki power yang luar biasa, kita tidak memiliki power yang besar supaya kita bisa berbicara dengan jelas. Jadi ketika kita menyadari kalau kita mau berubah, maka kita harus membuka diri kita di dalam komunikasi. Untuk dapat membuka diri kita di dalam komunikasi, maka diperlukan kerelaan dari hati kita atau kesediaan kita dengan sukarela untuk dapat membagi informasi dari diri kita, pandangan-pandangan kita atau perasaan pribadi kita kepada orang lain. Perlu untuk kita dapat rela membaginya kepada orang lain. Termasuk dalam membuka diri, kita juga harus rela. Kita harus terima untuk dapat menerima umpan balik dari orang lain, menerima masukan, menerima respon, bahkan mungkin ada komentar-komentar. Atau mungkin kita punya pandangan, kita punya pendapat tidak diterima oleh orang lain, atau misalnya berbeda, kita pun harus dapat untuk menerimanya. Sering sekali juga saya bertemu dengan orang-orang yang ketika dia punya pandangan, lalu kita membantah pandangan tersebut karena tidak sesuai dengan keadaan kita. Orang yang kita bantah atau orang yang kita bilang bahwa tidak setuju dengan pendapat dia tidak menerima. Bahwa dia merasa bahwa dia itu benar dan apa yang dia utarakan itu pasti itu yang terbenar dan tidak boleh dibantah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka orang tersebut tidak dapat membuka dirinya sehingga komunikasinya tidak bagus. Komunikasinya menjadi tidak layak atau tidak sempurna. Komunikasinya itu berarti hanya satu pihak saja, dia hanya mau didengar tetapi dia tidak mau mendengar. Mari kita harus bisa, selain kita mau didengar, maka kita pun juga harus mendengar pendapat orang lain tentang diri kita. Jangan maunya sendiri. Komunikasi yang baik, komunikasi yang mau didengar dan mau mendengar, karena komunikasi itu butuh dua arah. Bagaimana kalau komunikasi seperti ini dengan cara saya di dalam proses pembelajaran menggunakan YouTube Learning? Kita juga bisa komunikasi dua arah. Bapak Ibu bisa menulis atau menyampaikan pesan kepada saya dengan menulis di kolom komentar. Nah, biasanya saya akan membuat video sebagai respon berikutnya atas komentar-komentar yang perlu untuk ditanggapi. Maka di sini kita bisa dua arah. Selain juga kalau yang sudah kenal dengan saya bisa komunikasi via WhatsApp, via telepon, atau bertemu langsung kita berbicara, itu juga bisa. Tetapi dalam hal pembelajaran ini, kita punya sarana yang namanya juga bisa email, bisa juga dari chat, bisa juga dari kolom komentar. Maka Bapak Ibu yang membutuhkan atau mau bertanya mengenai komunikasi, juga boleh memberikan komen atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan responnya di dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Setiap kita harus sadar bahwa kita juga tidak sempurna. Kita harus mau menerima umpan balik agar kita pun bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik. Ketika ada umpan dari orang lain, kita mengerti bahwa ternyata mungkin kita salah.
kita kurang tepat, perkataan-perkataan kita ada yang meleset, yang tidak tepat, atau mungkin menyakiti orang lain. Disinilah kita butuhnya umpan balik, karena dengan adanya umpan balik maka kita tahu reaksi orang lain terhadap kita. Jadi kalau perilaku kita, bahasa kita, cara atau logat bicara kita tidak bisa diterima, maka kita harus tahu apa yang menjadi penyebabnya. Bisa saja maksud kita tujuannya berbeda, tetapi orang lain menangkapnya berbeda. Disinilah kita harus belajar bahwa ketika kita berbicara, belum tentu orang itu juga bisa nangkap atau bisa mengerti dan bisa memahami apa yang dimaksud dengan tujuan dari percakapan kita. Nah, disinilah kita harus perlu untuk mau membuka diri. Dengan kita berani membuka diri, menerima umpan balik dari orang lain, maka kita berusaha untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya salah pengertian, terjadinya miskomunikasi yang sering sekali terjadi, bahkan menyebabkan kekacauan, menyebabkan adanya tidak tepat pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik, dengan tidak clear. Mari kita harus belajar untuk membuka diri. Kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih sulit untuk membuka diri, menerima respon, maka kita perlu untuk memperbaikinya. Begitu pula di dalam pembelajaran-pembelajaran, bahkan sering sekali saya ketika mengajar sebagai seorang trainer, itu juga ada yang namanya EAP, evaluasi akhir program. Di situ, di dalam EAP itu jelas ada beberapa kuesioner yang harus diisi oleh peserta didik. Mereka harus mengisi dan menilai apakah si trainer ini, si pembicara ini, dia benar-benar menguasai materi yang dia bawakan atau tidak. Apakah dia memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya atau tidak. Bagaimana proses pembelajarannya? Bukan hanya sampai di situ, bahkan juga yang dievaluasi termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Nah, ini penting, makanya perlu adanya umpan balik. Jadi umpan balik atau kuesioner umpan balik itu bukan hanya sebagai figuran, bukan hanya sebagai ya sekedar ada, tetapi itu penting untuk kita mengevaluasi diri, mengupgrade diri kita sebagai tenaga pendidik. Komunikasi itu penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita harus membuka diri? Karena kita menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting. Kita perlu membuka diri karena komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Sadarilah, 75% waktu kita digunakan untuk berkomunikasi, berbicara, mendengarkan, membaca, atau bahkan menulis. Karena pentingnya komunikasi, maka kita harus dapat meningkatkan cara berkomunikasi kita dengan baik. Apapun profesi Bapak Ibu, apapun jabatan Bapak Ibu, apapun yang sedang dijalani sekarang ini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang atasan, sebagai seorang tenaga praktisi, komunikasi itu penting. Kalau komunikasi tidak baik, maka bisa terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terjadi kericuhan, terjadi keributan, bisa saling tuding, bisa saling hina, bisa saling serang. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kita sadar bahwa kalau komunikasi itu penting, di dalam hidup kita bahkan 75% kita selalu menggunakan komunikasi, baik secara langsung, lisan, tertulis, atau dengan kita membaca, atau bahasa isyarat, bahkan dengan visual. Kalau sekarang ini saya menggunakan visual dengan bentuk video, supaya juga semua dapat belajar kapanpun, dimanapun, sehingga bisa diulang-ulang proses pembelajaran ini. Jadi kita sadar bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Maka harus ketahui juga apa sih definisinya, tujuannya dari komunikasi itu.
Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latinnya adalah communicatio, atau dari bahasa Yunaninya yaitu communicare, yang memiliki arti to share atau berbagi. Namanya juga kita mau men-share atau mau berbagi. Jadi komunitas itu adalah suatu aktivitas di mana kita saling berbagi informasi, berbagi pesan, atau berbagi ide-ide. Ini dia, kita harus, makanya perlu kerelaan untuk berbagi. Komunikasi bisa dilakukan dalam satu arah atau one way communication, yaitu komunikasi yang hanya dilakukan secara sepihak dari pengirim pesan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat komunikasi dengan YouTube Learning ini mungkin seakan-akan hanya satu arah. Betul, bisa masuk juga sebagai one way communication karena dengan satu arah. Tetapi bisa juga dengan dua arah. Maka dengan cara memberikan komentar di kolom komen. Makanya saya selalu mengarahkan kepada setiap peserta didik saya untuk mereka memberikan komentar atau di kolom komen. Kalau kita menyadari komunikasi bisa satu arah, mungkin saat orang ceramah, saat orang berpidato, itu satu arah. Ada juga komunikasi yang dua arah, yaitu dengan adanya timbal balik ketika kita bertemu, berjumpa, kita berbicara secara dua arah. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk dapat saling bertukar pikiran. Jadi harus jelas, harus dapat saling bertukar pikiran, bertukar informasi, atau bertukar pesan. Kuis bagi Bapak Ibu yang kuliah di kelas saya, harus tuliskan apa tujuannya komunikasi dua arah. Apa yang terjadi dengan adanya komunikasi dua arah? Tujuannya apa dengan komunikasi dua arah itu? Silakan tulis di kolom komentar. Langsung saja tulis tujuan komunikasi dua arah. Jadi nanti screenshot jawabannya, lalu kirimkan hasil screenshotnya di Google Classroom supaya saya dapat memberikan nilai. Jangan lupa screenshot dan saya akan memberikan nilainya di Google Classroom. Tujuan komunikasi jelas bagaimana pesan yang disampaikan ini dapat diterima dan bahkan juga dapat dipahami oleh si penerima pesan. Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menerima pesan dengan baik, maka kita bisa mengalami kegagalan untuk mengerti, memahami maksud daripada si pengirim pesan ini. Mari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pembelajaran edukasi ini, jangan lupa terus dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Silahkan share video ini kepada banyak orang, share ke setiap akun media sosial Bapak Ibu supaya ini dapat memberkati banyak orang, sehingga video ini juga bisa mencerdaskan setiap kita, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam transformasi.